Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dari Prodi Manajemen akan memperlihatkan tentang bagaimana proses daripada suatu padi menjadi beras. Bersama saya Agus Ariel Putra dan ini teman saya Sabitri. Mari kita simak bersama-sama video berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Agus Channel. Beras merupakan bahan pangan pokok bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Usaha untuk meningkatkan produksi telah berhasil dilakukan oleh pemerintah, namun belum diikuti dengan penanganan pasca panen yang optimum, sehingga hasil yang diperoleh lebih kecil dari yang seharusnya. Penanganan pasca panen padi adalah tindakan atau penanganan hasil panen yang meliputi pemanenan, perontokan, pengangkutan, pengeringan gabah, pengemasan dan penyimpanan gabah, penggilingan, pengemasan dan penyimpanan beras. Kali ini kita akan ke salah satu tempat penggilingan padi yang terletak di Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Lokasinya sendiri tidak jauh dari Danau Ceper, Serang Baru. Usaha penggilingan padi ini diberi nama dengan Penggilingan Padi Gunung Ratu yang didirikan kurang lebih 30 tahun yang lalu oleh Bapak Marma selaku pemilik. Alat dan bahan yang digunakan. Secara umum, mesin-mesin yang digunakan dalam industri usaha jasa penggilingan padi adalah: yang pertama, ada mesin pemecah kulit atau sekam, disebut dengan huller atau husker. Yang kedua, ada mesin pemisah gabah dan beras yang disebut dengan brown rice separator. Yang ketiga, ada mesin penyosoh atau mesin pemutih yang disebut dengan polisher. Yang keempat, ada mesin pengayak bertingkat atau biasa disebut dengan shifter. Dan yang kelima, ada mesin atau alat bantu pengemasan, bisa berupa timbangan ataupun karung jahit. Sementara untuk bahan sendiri, karena ini adalah penggilingan padi, bahan yang digunakan adalah gabah padi yang sudah dijemur. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai proses pengolahan gabah hingga akhirnya menjadi beras. Setelah padi dipanen, bulir padi atau gabah diproses melalui beberapa tahap sebelum menjadi beras. Yang pertama yaitu tahap perontokan dan pengeringan. Perontokan adalah proses memisahkan gabah dari merang. Pengeringan adalah proses mengurangi kadar air gabah hasil panen untuk keperluan simpan atau giling. Yang kedua, ada proses pecah kulit. Pada proses ini, setelah dirontokkan, gabah dimasukkan ke mesin pemecah kulit. Di proses ini mengelepaskan sekam dari gabah. Hasil biji beras pada proses ini yang dikenal dengan beras pecah kulit atau brown rice. Dan yang ketiga yaitu proses giling. Di proses ini yaitu melepaskan lapisan kulit dari sehingga didapat biji beras yang putih bersih. Biji beras yang putih bersih ini sebagian besar terdiri dari pati. Gabah yang berkualitas ditentukan antara lain oleh yaitu yang pertama umur panen, yang kedua proses perontokan, yang ketiga pengeringan, dan yang keempat penyimpanan gabah. Gabah-gabah padi ini berasal dari daerah-daerah Karawang bagian utara seperti Kecamatan Rengas Dengklok, Rawamerta, Tempuran, Majalaya, dan Batu Jaya. Ada pula yang berasal dari Kabupaten Bekasi, misalnya dari daerah Sukatani, Sukawangi, dan Sukakarya. Produksi yang bisa dihasilkan per hari daripada penggilingan padi ini rata-rata yaitu di angka 5 kintal.
Untuk harganya sendiri, beras yang dijual di penggilingan ini yaitu Rp450.000 per karungnya. Selain itu, di tempat ini juga menjual sisa limbah padi atau biasa kita sebut dengan sekam yang dijual dengan harga Rp5.000 per kilogramnya. Setelah semuanya selesai dilakukan, beras yang sudah dihasilkan akan dimasukkan ke dalam karung jahit yang nantinya akan dijual di beberapa tempat. Di penggilingan Gunung Ratu sendiri dijual ke daerah Cikarang, Cibarusah, Kota Bekasi, Jakarta, bahkan daerah Banten. Oke teman-teman, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai proses daripada penggilingan padi